warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Nanda Yurifani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi ekologi administrasi dengan subtema faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Check it out! Baik, kita lanjut saja ke materi. Yang pertama ada 5 faktor yang mempengaruhi cara kerja sistem ekologi administrasi negara. Yang pertama yaitu ada keadaan penduduk. Keadaan penduduk di sini selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada kelahiran atau fertilitas. Pemerintah melakukan berbagai upaya-upaya untuk mencegah pernikahan di usia muda. Pemerintah meluncurkan undang-undang pernikahan dengan batas minimal untuk wanita 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pernikahan di usia muda. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih belum mengikuti aturan tersebut karena di pedesaan-pedesaan masih banyak wanita-wanita atau remaja-remaja yang menikah di usia muda karena asumsi mereka, udahlah nanti juga ke dapur, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga baliknya ke dapur lagi gitu. Kemudian adanya kebijakan keluarga berencana yang mana di masyarakat pedesaan atau di masyarakat pedalaman tidak berlaku karena mereka berasumsi bahwa udah banyak anak, banyak rezeki. Kematian atau mortalitas, kematian per 1000 penduduk per tahunnya, yang mana pada awal tahun 2020 di negara kita terkena wabah penyakit COVID-19, yang mana pada saat itu pemerintah langsung melakukan berbagai upaya-upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, membuat kebijakan seperti PPKM level 1, level 2, dan sebagainya. Pada saat ini pemerintah melakukan upaya adaptasi kebiasaan baru, di mana adaptasi kebiasaan baru ini kita harus lebih menjaga lingkungan untuk selalu bersih. Lalu pemerintah melakukan upaya percepatan vaksinasi. Upaya percepatan vaksinasi ini hasil dari upaya peningkatan fasilitas kesehatan di masyarakat. Lanjut ke migrasi penduduk. Migrasi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menetap. Migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada migrasi antar negara dan ada migrasi dalam negeri. Untuk migrasi antar negara ada imigrasi, ada emigrasi, dan ada remigrasi. Untuk migrasi dalam negeri ada transmigrasi dan ada urbanisasi. Transmigrasi merupakan perpindahan dari suatu tempat yang padat penduduknya ke tempat yang lebih jarang penduduknya. Misalnya, kota A padat penduduknya, maka akan pindah ke kota B yang lebih jarang penduduknya. Upaya ini dilakukan untuk meratakan penduduk. Kemudian ada transmigrasi. Transmigrasi merupakan upaya perpindahan untuk mencari pekerjaan. Misalnya di kota A, pekerjaannya kurang memadai atau kurangnya lapangan pekerjaan, maka pindah ke kota B untuk mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian apa sih alasan terjadinya migrasi? Migrasi terdapat beberapa alasan, yaitu adanya dari faktor ekonomi, kemudian adanya dari faktor pendidikan. Pendidikan ini misalnya kita asalnya sekolah di Sumedang, nah kita ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah. Lalu ada informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat kita peroleh melalui 3 hal. Yang pertama ada sensus penduduk. Sensus penduduk dilakukan per 10 tahun. Lalu ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk bisa dilakukan setiap hari di lingkungan RT RW. Lalu ada survei penduduk. Survei penduduk pencacahan dari jumlah penduduk melalui sampel. Lalu ada sistem informasi kependudukan seperti Disduk. Namun Disduk dirasa masih kurang efektif karena masih banyaknya pungutan-pungutan liar dalam pembuatan berkas-berkas. Lalu ada kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa acuan. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan di negara kita masih rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya pendidikan yang tidak merata, yang mana pendidikan merupakan salah satu tujuan negara untuk mencapai kesuksesan. Lalu ada tingkat
tingkat kesehatan dapat dilihat dari angka kematian. Akhir-akhir ini angka kematian sangat tinggi karena dipengaruhi oleh wabah penyakit yang mana pemerintah saat ini terus mengatasinya dengan berbagai kebijakan. Lalu ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dapat dilihat dari pendapatan per kapita suatu negara, yang mana pendapatan per kapita di negara kita masih rendah apabila dibandingkan dengan negara lain. Salah satu contohnya apabila dibandingkan dengan negara Costa Rica yang sama-sama memiliki sungai yang lebar, negara kita sungainya masih dipenuhi oleh sampah-sampah, sedangkan negara Costa Rica sungainya sudah bisa menghasilkan uang. Lalu ada mata pencaharian di negara kita sedang menurun karena banyaknya pekerja-pekerja. Kemudian struktur sosial di Indonesia memiliki ciri vertikal dan horizontal. Struktur sosial meliputi suku, agama, dan juga partai politik. Salah satu contohnya suku. Suku di Papua memiliki struktur sosial dan tata ruang kebudayaan yang beraneka ragam, yang berperan dalam kehidupan sosial dan budayanya mereka. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pengaruh langsung meliputi konsep komoditi, pegawai sebagai penjual. Dalam artian pegawai sebagai penjual tenaganya untuk mendapatkan upah. Sebagai contoh, pegawai pabrik, pegawai swasta, dan sebagainya. Lalu ada kebebasan memilih. Kebebasan memilih di sini berarti pegawai memiliki kebebasan untuk memiliki upah yang terbaik. Sebagai contoh, saya sebagai pegawai dalam menjual jasa saya ingin memiliki upah yang sangat bagus. Lalu ada kebebasan kontrak. Kebebasan kontrak di sini berarti perjanjian antara pegawai dengan atasan. Dalam artian saya sebagai pegawai memuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut secara sah dan ada syarat-syarat tertentu. Lalu ada faktor pengaruh tidak langsung meliputi kemajuan industri, meningkatnya perusahaan-perusahaan atau banyaknya perusahaan-perusahaan pada saat ini, maka akan memperluas lapangan pekerjaan. Ideologi negara. Ideologi berarti keyakinan dan kepercayaan, meliputi kebijakan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki istilah trilogi yang berarti kerukunan antar umat. Sebagai contoh, kebijakan di Kupang, kalau persyaratannya belum selesai, maka rumah ibadah belum mendapatkan izin. Lalu yang kedua ada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai contoh, negara menjamin kemerdekaan setiap warganya atau setiap masyarakatnya untuk memeluk agamanya masing-masing. Terakhir ada sistem politik. Sistem politik meliputi dua aspek. Yang pertama yaitu ada kebijakan. Kebijakan yang bersifat politik menurut sebagian masyarakat adalah kebijakan yang palsu. Hal ini didasari karena kontribusi dari partai politik terhadap masyarakat masih dipertanyakan. Maka dari itu pemerintah sangat memerlukan kajian ekologi administrasi negara. Lalu yang kedua ada perlengkapan administrasi negara. Administrasi negara merupakan proses lanjutan dari partai politik. Administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan partai politik. Sebagai contoh, ketika penetapan pegawai, masih adanya titipan-titipan dari partai politik yang mungkin saja kurang kompeten, kualitasnya kurang kinerjanya, yang menyebabkan kurang gesitnya pelayanan-pelayanan yang ada di negara kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah membimbing saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.